Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Selesaikan mari secara diam-diam. Asal mau kembalikan, terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Dan apakah dia bebas? Sama dengan itu semua. Kalau alasannya misalnya, wah itu kan penjara terlalu penuh, kan ada ya menteri yang jelaskan itu, nggak usah semua kejahatan itu dipenjarakan, penjara terlalu penuh demi kemanusiaan. Kenapa koruptor? Koruptor tuh harusnya nomor satu dipenjarakan, karena itu merugikan hak sosial masyarakat, hak ekonomi gitu, dan hukum terutama ketidakadilan. Kenapa bukan justru kriminal lain gitu ya? Nah justru itu ini yang saya katakan, kenapa tidak kriminal lain aja yang diampuni, orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Nah lebih dari itu, ini angkal mas, at least sampai saya meninggalkan pemerintahan, koruptor itu tidak ada 0,5%. Kenapa harus dibebaskan? Gini, jumlah penghuni lapas penjara zaman dulu penjara namanya, tapi tahun 54 diubah menjadi pemasyarakatan untuk memanusiakan manusia. Jadi jumlah penghuni penjara itu sebanyak 263.000 orang. 263.000 orang di Indonesia. Korupsinya itu dari 263.000 orang itu hanya 1.300 orang koruptor. Dari total jumlah? Dari total jumlah itu 1.300 kira-kira. Itu kan tidak ada 0,01% dari seluruh koruptor. Ya ada 0, berapa pokoknya dari 263.000 orang itu cuma 1.300-an, 1.200 sekarang koruptor. Yang lain itu tindak pidana lain. Dan yang lebih gila dari itu, penghuni penjara itu 51% atau 50% lebih itu adalah narkoba. Justru kalau waktu saya itu berpikir yang koruptor itu justru diberi penjara khusus yang lebih keras gitu. Kok sekarang mau dimaafkan? Mungkin maksudnya Pak karena supaya ada pengembalian aset kekayaan negara kan, orientasinya kan katanya justru untuk uang negara, kekayaan negara Pak Mahfud, bukan penghukuman. Nah itu yang salah lagi, karena orang dibawa ke pengadilan tuh kekayaan negaranya tidak hilang. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal.
Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut. Terkait dengan hukum itu, terutama mencari dalil atau pasal pembenar terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di undang-undang kejaksaan. Denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya. Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri, dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia.